Seluruhnya siap, gerak. Lencang depan, gerak. Tegap, gerak. Hari ini masuk ke dalam kelas. Sudah siap menerima pelajaran hari ini? Siap. Oke. Sebelum masuk, Ibu periksa keadaan kalian punya tangan. Kuku harus bersih. Sudah siap? Siap. Nabila. Oke. Nanti dipotong kuku tuh. Oke, sih. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Lah, baiklah anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita terlebih dahulu membaca doa terlebih dahulu. Ibu panggil satu orang, pimpin doa di depan. Aira, maju ke depan. Pimpin. Aduh, anak. Anak-anak, terima kasih. Aira duduk di tempat. Nah, sebelum kita memulai, coba anak-anak lihat di bawah kursi ada sampah atau tidak. Diperiksa kembali. Nah, alhamdulillah, berarti kelas 6 ini sudah terhindar dari penyakit. Karena kalau kita memulai belajar, kelas kita sudah bersih, berarti kita belajar merasa apa? Terasa nyaman. Oke, sebelum pelajaran dimulai, Ibu ambil absen terlebih dahulu. Afika, Alis, Alfitra, Ataya, Bima, Cahya Ramadhani, Nur Afifa, Farhan, Faid, Hana, Hasnia, Istiqamah, Johra, Arif, Jailani, Mauliana, Cahya, Gifara, Muhammad Ramadhanu, Mulyaden, Nabila, Nur Sakina, Sinta, Sakira, Tan,
Tritania, Abdul Wahid, Dinar, Putri Saskia, Moja. Nah, selesai Ibu mengambil absen hari ini. Ibu mau bertanya, hari ini siapa yang tidak masuk? Oh, Farhan. Siapa lagi? Oke, Ibu kita berdoa. Semoga teman kalian cepat diberi kesembuhan dan kembali beraktivitas seperti semula di kelas. Amin. Lah, baiklah anak-anak. Sebelum kita memulai hari ini pelajaran kita, Ibu panggil satu orang untuk supaya lebih semangat lagi hari ini untuk kita belajar. Kita bernyanyi satu buah lagu dengan judul Burung Garuda Pancasila. Coba Afifah tampil ke depan. Sudah siap anak-anak? Ya, mulai. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patrio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih Afifah. Duduk kembali ke tempat. Nah, anak-anak, sebelum Ibu mulai pelajaran kita hari ini, Ibu akan menjelaskan pelajaran kita yang kemarin. Kemarin kita belajar tentang apa anak-anak? Tentang perkembangan tumbuhan jagung. Perkembangan tumbuhan jagung itu dimulai dari bijinya, biji kita tanam, kemudian berapa bulan kemudian, 3,5 bulan baru kita menghasilkan tanaman jagung. Tapi dia melalui proses dari biji, dia tumbuh kecil, besar, per hari dia bertambah sampai menjadi tumbuhan jagung. Dia berkembang biak mulai dari kecil hingga besar. Dia menghasilkan jagung, berarti dari jangka waktu 3,5 bulan. Berarti petani sudah boleh memetik jagung itu. Dari hasil, kita bisa lihat dari hasilnya dari mana? Dari jagungnya dia punya warna kulit, warna apa? Warna coklat atau kuning ke coklat-coklatan. Berarti bertanda bahwa tanaman jagung itu siap dipetik. Nah, kemarin kan masuk dalam pelajaran bahasa Indonesia tentang paragraf. Ya, tentang paragraf. Jadi hari ini kita mulai dengan menggunakan kata tanya. Kita belajar tentang mengenai kata tanya. Kata tanya adalah kata tanya menanyakan sebuah pertanyaan. Sebuah pertanyaan. Siapa yang bisa tahu seperti apa kata tanya? Siapa yang bisa? Seperti apa? Coba Faid, angkat tangan. Kau bisa? Kata apa? Kata apa? Suara yang besar satu kali, ulang kembali. Kata apa? Apa? Apa lagi? Siapa yang bisa lagi kata apa? Bagaimana? Apa lagi? Coba Aira. Mengapa? Nabila? Di mana? Cahaya? Kapan? Istri? Ada yang lain? Ya, jadi siapa? Siapa? Jadi kata tanya itu apa? Mengapa, di mana, siapa, dan bagaimana. Kata tanya itu dia menanyakan tentang apa yang kita mau. Kata apa dia menanyakan tentang apa? Kata tanya dia menanyakan tentang apa? Pertanyaan.
Mengapa. Terus kata mengapa dia menanyakan tentang waktu. Bagaimana? Tentang keadaan. Di mana tentang apa? Tempat. Di mana? Tempat. Bagaimana? Keadaan seseorang. Nah, baiklah. Sehari ini kita belajar bahasa Indonesia tentang informasi tentang apa? Kata tanya apa, mengapa, dan bagaimana. Jadi kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu. Jadi kata tanya itu dia menanyakan tentang sesuatu, yaitu dia mencakup kata apa, kapan, di mana, siapa, dan bagaimana. Siapa yang boleh membuat sebuah kalimat? Kata apa? Siapa yang boleh? Acukan tangan. Kata tanya apa? Coba, siapa? Usman? Apa yang akan dilakukan jika teman ada kesusahan? Siapa lagi yang bisa? Siapa lagi? Menggunakan kata apa? Aira? Oke, beri tepuk tangan untuk Aira dan Usman. Berikut, mengapa? Siapa yang bisa memberikan sebuah kalimat menggunakan kata mengapa? Nabila? Berdiri. Oke, beri tangan kepada Nabila. Siapa yang bisa memberikan kalimat tentang mengapa? Di mana? Di mana? Kalau di mana? Coba, Wahyu. Jangan takut sendiri. Gak bisa? Cahaya? Bisa. Di mana engkau tinggal? Kata dari mana? Dari mana engkau berada? Kapan engkau pulang? Bagaimana keadaanmu? Apa yang engkau lakukan? Bisa? Oke, baiklah. Begitu kita masuk pada baiklah anak-anak, hari ini kita belajar tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan. Belajar tentang apa, Nana? Persatuan dalam perbedaan. Itu masuk pada tema 2. Kemarin kita belajar tema 1. Sekarang kita lanjut ke tema 2, yaitu tema persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Masuk pada pembelajaran ke-1. Ya, setelah tujuannya hari ini kita belajar, setelah membaca teks tentang proklamasi kemerdekaan, peserta didik dapat menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa,
dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Kedua, setelah berdiskusi, peserta didik dapat mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Setelah membaca teks, peserta didik dapat menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan yang benar. Setelah berdiskusi, peserta didik dapat melaporkan dan mempresentasikan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Setelah mengamati tumbuhan dan habitatnya, peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya dengan benar. Setelah berdiskusi, peserta didik dapat menulis laporan hasil pengamatan terhadap ciri-ciri satu tumbuhan terkait habitatnya dengan benar. Materi pokok, informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi hari ini kita belajar tentang apa? Informasi penting menggunakan kata aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Rama, turunkan tangan. Jadi mencakup makna proklamasi kemerdekaan dan ciri tumbuhan dan habitatnya. Siap anak-anak hari ini kita memasuki pelajaran hari ini, siap? Ya, buka buku kalian, buka buku halaman 1. Semangat anak-anak hari ini? Semangat. Oke, Ibu lanjut kembali. Anak-anak coba perhatikan di sini. Ini gambar apa? Gambar apa anak-anak? Gambar bendera merah putih. Gambar bendera merah putih. Bendera merah putih adalah ini apa? Negara mana yang mempunyai bendera merah putih? Indonesia. Jadi Indonesia dia punya benderanya berwarna apa? Merah putih. Baik. Bendera merah putih. Bendera merah putih, merah artinya apa? Apa? Udah ulang kembali? Keberanian. Putih artinya? Kesucian. Baiklah anak-anak, berarti bendera merah putih, merah menandakan keberanian dan putih menandakan kesucian. Terima kasih. Jadi Ibu mau tanya, kapan bendera merah putih dikibarkan? Pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi bendera merah putih dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi bendera merah putih itu dia di atas tiang sampai puncaknya itu bukan main pengorbanannya. Para pahlawan, leluhur kita, orang tua kita yang terdahulu, mereka berjuang dengan gigih dan berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada puncaknya berarti pada tanggal 17 Agustus 1945 mereka memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Paham anak-anak? Paham. Sebentar, Ibu bertanya, kalian bisa menjawab atau tidak? Ibu bertanya pada kalian. Kata tanya apa? Mengapa? Bagaimana? Siapa dan kapan? Coba Ibu mengulang kembali. Siapa yang boleh bertanya, menjawab, membuat satu kalimat menggunakan kata apa? Cahaya, berdiri. Apa yang dimaksud dengan lingkungan? Tepuk tangan buat Cahaya. Siapa lagi yang bisa menggunakan kata apa membuat pertanyaan?
kalimat? Ayo, Faid. Berdiri. Suara lantang. Menjawab ya. Apa makna proklamasi? Apa makna proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia? Beri tepuk tangan, Faid. Siapa yang bisa menjawab buat kalimat dengan menggunakan kata tanya bagaimana? Siapa bisa membuat satu kalimat? Siapa? Ayo semangat. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Bagaimana? Usman? Ayo, cepat. Siapa yang bisa? Usman, ayo berdiri kamu. Suara yang banyak. Oke, beri tepuk tangan pada Usman. Siapa yang bisa juga membuat kalimat menggunakan kata kapan? Kapan? Ayo Nabila, berdiri. Kapan? Kapan bendera merah putih dikibarkan? Tepuk tangan buat Nabila. Siapa yang bisa membuat kata mengapa? 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 Cahaya berdiri. Oke, mengapa tanggung jawab perlu dilaksanakan? Boleh. Beri tepuk tangan pada Cahaya. Di mana? Siapa yang bisa membuat kata tanya di mana? Usman, yang lain? Coba Usman berdiri. Di mana teks proklamasi dibacakan? Terima kasih buat Usman. Beri tepuk tangan. Nah, baiklah anak-anak. Setelah Ibu menjelaskan tadi, Ibu akan bertanya ulang kembali. Bendera merah putih artinya, bendera merah putih adalah bendera kebangsaan Indonesia. Jadi, kapan bendera merah putih dikibarkan? Pada tanggal 17 Agustus 1945. Bendera merah putih, merah artinya keberanian, putih artinya kesucian. Baiklah anak-anak. Bu lanjut. Nah, apa makna bendera merah putih bagi bangsa Indonesia? Apa makna bendera merah putih bagi bangsa Indonesia? Warna merah melambangkan keberanian dan semangat perjuangan, sedangkan warna putih melambangkan kesucian dan kejujuran. Oke, beri tepuk tangan pada Faid. Taruh meja. Taruh meja. Oke, jadi apa makna bendera merah putih? Bendera warna merah pada bendera yang bermakna keberanian dan melawan penjajah. Sedangkan warna putih ada pada bendera yang bermakna niat suci para pahlawan dan rakyat untuk membela serta memperjuangkan kemerdekaan secara negara Indonesia tercinta. Yang tadi Ibu menerangkan sudah bisa? Kalian bisa paham? Oke, Ibu lanjutkan kembali. Kalian amatilah tampilan gambar tulisan asli dari teks proklamasi. Coba kalian lihat situ, ada di dalam buku juga teks proklamasi. Siapa yang berperan penting dalam penyusunan naskah teks proklamasi? Siapa yang berperan penting? Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Teks proklamasi Isti bisa? Cahaya berdiri. Muhammad Hatta, Asma Silibarjo, dan Ir Soekarno. Oke, bertepuk tangan. Terima kasih untuk Cahaya. Ya, berikut. Siapa saja yang berperan penting menyusun naskah proklamasi? Soekarno, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Mereka bertiga ini adalah pendiri proklamasi. Jadi
itu berperan penting dalam penyusunan naskah proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Mereka bertiga ini sangat berjasa luar biasa dalam penyusunan naskah teks proklamasi. Berikut. Nah, ini makna proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia, pengakuan kepada dunia luar, 3. Menaikkan martabat bangsa, 4. Perjuangan sebagai negara baru, 5. Tongkat sejarah negara Indonesia. Nah, Ibu mau bertanya, siapa yang bisa membacakan naskah teks proklamasi? Ayo, coba Aira. Kami bangsa Indonesia dan ingin menjaga kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemerintahan, literasi, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Terus? Lanjut terus. Siapa lagi yang bisa membacakan naskah teks proklamasi? Faid? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemerintahan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Terus buat Jakarta? Jakarta tanggal 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Bisa? Bisa paham? Oke, berikut. Nah, ini makna proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia dia punya titik puncak kemerdekaan, yaitu perjuangan bangsa Indonesia, yaitu dia memperjuangkan tanah air Indonesia ini sampai titik darah penghabisan. Mereka punya harta hilang, nyawa, keluarga, anak, suami, istri, bahkan orang tuanya mati dalam pertempuran karena membela negara Republik Indonesia yang kita cintai sekarang. Yang kalian duduk sekarang nih. Ini yang kalian nikmati sekarang. Ini kalian nikmati hasil dari perjuangan bangsa terdahulu kita, yaitu para pahlawan yang telah mendahului kita. Bisa paham? Ya, baiklah kita yang kedua pengakuan kepada dunia luar. Pengakuan pada dunia luar yaitu bangsa Indonesia sudah merdeka. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa Indonesia. Jadi Indonesia ini sudah merdeka, berarti dia menaikkan derajat. Dia punya martabat di mata dunia itu terbaik. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Jadi Indonesia sudah merdeka, berarti negara Indonesia sudah tidak lagi terjajah oleh bangsa asing. Seperti apa? Belanda, Portugis, Spanyol, Jepang. Nah, dari Indonesia dia sudah merdeka, berarti sudah tidak ada penjajahan yang datang jajah Indonesia. Jadi Indonesia bebas melakukan apa-apa. Tapi ada aturan dalam negara kita, yaitu negara Republik Indonesia. Nah, ini mengapa membaca teks kembali proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dengan cara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia. Ini ejaan yang belum disempurnakan. Ini tulisan ini masih ejaan lama. Boleh paham? Ya, nanti kita buat dalam peta pikiran. Berikut. Nah, kita masuk pada rukun dalam perbedaan. Pembelajaran, muatan bahasa Indonesia, peta pikiran,
dapat dibuat dengan menggunakan kata tanya. Baik, kata tanya. Yaitu kita masuk pada rukun dalam perbedaan pembelajaran P1. Pertama yaitu muatan bahasa Indonesia KD 3.4 4.4 yaitu peta pikiran dapat dibuat dengan menggunakan kata tanya. Nah, ini lihat. Kata tanya apa? Kata tanya untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Kata tanya apa untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Contohnya, apa yang terjadi? Kejadian apa yang terjadi kemarin? Itu menggunakan kata apa? Apa yang dimaksud dengan proklamasi? Apa yang dimaksud dengan peta pikiran? Jadi kita menggunakan kata apa, kita buat dalam sebuah kalimat. Coba selain ibu menjawab, siapa yang bisa juga? Coba kan juga kata apa? Siapa yang bisa? Nabila? Kata apa? Tadi yang kalian jawab banyak-banyak tadi. Apa yang terjadi pada 17? Beri tepuk tangan pada Nabila. Kata apa lagi? Siapa lagi yang bisa? Isti? Kata apa? Buat kalimat. Aira? Apa yang dimaksud dengan proklamasi? Sinta? Afika? Afifah? Oke, beri tangan pada Afifah, bertepuk tangan. Siapa lagi? Jadi kata tanya apa? Menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Sekarang kita masuk pada kata siapa. Kata siapa? Kata tanya untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dari suatu peristiwa. Kata tanya siapa? Kata yang menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Contohnya yang tadi ibu bilang, peristiwa 17 Agustus. Kapan? Kata tanya kapan? Menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Kapan peristiwa 17 Agustus? Kapan peristiwa itu terjadi? Pada tanggal 17 Agustus. Berikut di mana? Kata tanya di mana menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Bisa? Jadi kata tanya untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya di mana? Kata tanya mengapa? Kata tanya mengapa menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Mengapa? Dia menanyakan sesuatu. Sesuatu itu siapa yang bisa membuat kata tanya di mengapa? Coba. Siapa yang bisa? Ayo. Aira. Mengapa Jepang menjajah Indonesia? Beri tepuk tangan pada Aira. Bersemangat. Baiklah. Kita masuk pada kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana untuk menanyakan cara proses terjadinya suatu peristiwa yang terjadi. Dia menanyakan peristiwa apa yang terjadi. Dari penjelasan ibu tadi, boleh mengerti atau tidak? Boleh? Baiklah. Kalau anak-anak sudah mengerti, ibu akan masuk pada coba Faid maju ke depan membacakan proklamasi di depan. Pakai buku. Awas sekali.
Terima kasih. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Di Jakarta, 17 Agustus 1900. 1945 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Baiklah, terima kasih. Saya duduk ke tempat. Siapa yang bisa membaca proklamasi? Siapa lagi? Cahya? Bisa? Ayo, maju. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 5 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Oke, terima kasih Cahya. Duduk kembali ke tempat. Siapa lagi yang bisa maju? Nabila? Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dalam tempo yang Oke, terima kasih buat Nabila. Silakan duduk ke tempat. Siapa lagi yang mau membacakan teks proklamasi? Ayo. proklamasi kami kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno. Terima kasih. Berikan tepuk tangan buat Ataya. Siapa lagi? Siapa lagi yang mau maju ke depan? Aira? Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Di Jakarta, 17 Agustus tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno. Terima kasih. Tepuk tangan buat Aira. Tepuk tangan buat Aira. Siapa lagi? Sinta? Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan lainnya diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Baiklah, tepuk tangan buat Sinta. Masih semangat hari ini? Alhamdulillah. Ibu lanjut kembali ya. Ibu lanjut kembali. Ya, penyesuaian tumbuhan terhadap kondisi lingkungan. Setiap jenis tumbuhan memiliki ciri yang berbeda. Ada tumbuhan yang memiliki ciri khusus pada tubuhnya, seperti batang berduri, daun yang lebar, atau akar yang muncul ke permukaan tanah.
Perbedaan ciri setiap jenis tumbuhan merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri atau adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Adaptasi di lingkungan tumbuhan dilakukan tumbuhan agar tetap bertahan hidup. Lingkungan tempat tumbuhan berhidup disebut dengan habitat. Habitat jenis tumbuhan satu dengan yang lain berbeda-beda. Jadi tumbuhan itu penyesuaian tumbuhan terhadap kondisi lingkungan. Setiap jenis tumbuhan memiliki ciri yang berbeda. Jadi tumbuhan itu dia tidak sama. Dia memiliki ciri yang berbeda. Namanya juga berbeda. Contohnya tumbuhan pada pembelajaran kita yang lalu itu apa, tentang apa? Jagung. Jagung itu kalau dia masih kecil, dia sudah memiliki buah atau belum? Belum. Jadi dia berkembang. Begitu juga dengan pohon durian. Kalau pohon durian, dia sama dengan pohon apa atau tidak, jagung? Tidak toh? Begitu juga dengan bunga anggrek. Dia sama dengan bunga kaktus atau tidak? Nah, kalau kaktus dia berduri, sedangkan bunga anggrek dia apa? Berbunga. Berikut. Nah ini. Berikut contoh adaptasi tumbuhan terhadap habitatnya. Adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air disebut heterofit. Contohnya tumbuhannya itu pohon kurma, lidah buaya, cocor bebek, dan kaktus. Nah ini kalian lihat ini. Ini tumbuhan kaktus. Coba perhatikan di depan nih. Ini adalah tumbuhan kaktus. Tumbuhan kaktus itu dia berduri atau tidak? Berduri. Jadi tumbuhan kaktus itu dia bisa tumbuh di padang pasir. Di pasir, di tempat-tempat yang tempatnya kering. Nah ini pohon kurma. Pohon kurma, biasanya pohon kurma kalian sudah lihat di mana? Biasanya tumbuh di mana? Pohon kurma. Di mana? Di padang pasir. Kalau orang yang berangkat haji pulang juga bawa ya. Pohon buah kurma tuh. Kalau tumbuh di sini dia tidak akan berbuah karena bukan tempatnya untuk hidup di sini toh. Biasanya di padang pasir. Lidah buaya, cocor bebek, dan kaktus. Berikut adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi. Ini tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi disebut halofit. Contoh lingkungan dengan kadar garam tinggi yaitu laut, muara sungai, dan pantai. Keadaan tanah di tempat ini biasanya berlumpur dan berpasir beserta sangat sedikit mengandung oksigen. Contoh tumbuhan yang hidup di lingkungan berkadar garam yang tinggi yaitu bakau, tumbuhan bakau. Kalian pernah lihat tumbuhan bakau? Sudah pernah lihat toh? Biasanya ada tumbuh di mana? Di pesisir pantai. Mengapa mereka tumbuhan ini berada di pesisir pantai? Untuk mengatasi terjadinya abrasi. Bisa paham? Berikut. Adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab. Yaitu tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan lembab disebut hygrofit. Contoh tumbuhan hygrofit adalah begoin dan tumbuhan paku. Oleh karena hidup dan tempat yang lembab, penguapan terjadi dengan lembab. Air di luar melalui struktur khusus pada daun yang disebut dengan stomata atau hidatoda. Nih, ini seperti bunga ini yang ada di pot. Sudah lihat semua? Sudah? Bagas? Sudah lihat? Coba Mauliana. Berikut. Nah ini materi PS proklamasi kemerdekaan. Ini gambar siapa yang membacakan naskah proklamasi? Presiden pertama kita itu Presiden Soekarno. Pembacaan proklamasi kemerdekaan oleh Insinyur
Soekarno. Makna proklamasi bangsa Indonesia menandakan lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. 2. Puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Ketiga, pengakuan dari dunia luar bangsa-bangsa yang mandiri untuk bersikap terhadap dunia luar. Yang berikut, proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa yang disebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan Nagasaki. Pada tanggal 9 Agustus 1945 kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, yaitu di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mester Ahmad Barjo. Ditulis oleh Insinyur Soekarno mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Bisa? Bisa anak-anak? Nah, ini Sayuti Melik punya gambar pengetikan naskah proklamasi. Pagi hari pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Soewirjo Wilopo, Gafar Prigodogyo, dan Tabrani dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 pagi dengan pembacaan proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih telah dijahit oleh Ibu Fatmawati lalu dikibarkan. Jadi bendera merah putih Indonesia itu dijahit pertama kali oleh siapa? Ibu Fatmawati, yaitu istri dari Insinyur Soekarno-Hatta. Insinyur Soekarno. Berikut. Nah, berikut proklamasi, teks proklamasi diketik. Ini teks proklamasi yang asli. Ini yang asli ya. Jadi, proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, tanggal 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, selesai ini, Ibu akan membagikan LKPD. Kalian bekerja ya, per kelompok. Siapa yang belum dapat? Ini masing-masing. Tanya semua. Sini apa? Ini masing-masing. Masing-masing ya. Ini kerja masing-masing. Yang ini perorangan, kerja perorangan. Ini perorangan ya. Yang per kelompok yang tadi.
Ini per orang, masing-masing tulis. Waktu 10 menit aja ya, cepat. Itu per orang, kerja per orang, masing-masing. Nah, kerja sekarang dari sekarang. Waktu diberikan 5 menit. Masing-masing, ini kan masing-masing tulis nama ya, masing-masing tulis nama ya. Yang LK atau IBM. Yang ini kan masing-masing perorangan kerja atau ada per kelompok. Ini tulis nama, jangan lupa tulis nama. Yang kelompok, nama-nama kelompok jangan lupa ya, ditulis.
Tulis tulisan selesai. Tulis, Iko jawaban itu, Iko sudah. Sudah? Selesai? Siapa di sini? Siapa di sini? Oke. Yang kelompok mana yang sudah? Kelompok mana? Kelompok 2 sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 1 sudah?
Yang LJK dulu, LJK kelompok 1 punya mana? Yang LKPD, lembar LKPD dulu dikumpul. LKPD. Ini kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2, LKPD-nya. Kelompok 4. Kelompok 5. Ya. Sudah? Yang yang perorangan dikumpul semua. Per ketua kelompok. Ya. Nah. Kelompok 1. Semuanya dikumpul. Kelompok 2, 3, 4. Baiklah, anak-anak. Semua sudah selesai, tak? Ya. Tutup buku kembali. Tutup buku kembali. Tutup buku kembali. Nah, anak-anak tadi sekalian sudah mengerjakan soal LKPD dan soal untuk perorangan. Baiklah anak-anak. Tadi kita sudah belajar banyak tentang bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Bahasa Indonesia terkaitan dengan informasi menggunakan kata tanya apa, mengapa, di mana, siapa, dan bagaimana. Soalnya sudah paham? Ya, Ibu mengingatkan kembali untuk pulang ke rumah untuk belajar. Ya, jadi sebelum Ibu akhiri pelajaran kita hari ini, Ibu akan memberi PR. Ibu akan memberikan PR kelompok. Nanti kalian buka buku, ada itu pekerjaan kelompok. Jadi kalian kerja PR kelompok. Ya, bisa? Sudah ditandai dalam buku? Ya, nanti Ibu harapkan kerja PR kelompok. Nah, sebelum Ibu akhiri pelajaran kita hari ini, Ibu akan memanggilkan salah satu teman kita, Afifah, maju ke depan, pimpin bernyanyi. Sebelum kita akhiri. Ayo Afifah maju ke depan. Nyanyikan lagu apa hari ini? Lagu apa yang hari ini kalian mau menyanyi? Dari Sabang sampai Merauke. Ya, baik. Mulai. Dari Sabang Sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah air
airku, tanah airku Indonesia. Terima kasih buat Afifah. Duduk kembali ke tempat. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, jangan lupa buat PR per kelompok ya. Tutup buku, rapikan buku kembali semua di atas meja. Rapikan, jangan ada yang ketinggalan. Nah, sebelum akhiri materi kita hari ini, kita berdoa dulu sebelum kita pulang kembali ke rumah. Aira maju ke depan. Jadi semua berdiri ya, berdoa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Mulai. Amin. Terima kasih untuk pelajaran kita hari ini. Semangat! Semangat untuk pelajaran untuk ke sekolah esok hari. Ya, ayo menyimpan semua perlengkapan kalian. Gadis, menyimpan semua perlengkapan. Buku-buku jangan ada ketinggalan. Semuanya isi dalam tas. Siapa yang diam, kelompok mana yang diam, dia yang pulang lebih dahulu. Siapa kelompok mana yang diam, dia yang pulang lebih dahulu. Nanti pulang ke rumah tidak ada yang singgah kemana-mana ya. Tunggu orang tua di depan gerbang. Di dalam halaman sekolah, jangan di luar. Orang tua sudah datang jemput, baru kalian pulang kembali sama-sama dengan orang tua kembali ke rumah. Ayo yang diam kelompok 4. Kelompok 4 dulu. Ya. Kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 1 pelan-pelan. Kelompok paling terakhir, kelompok 5. Oke, terima kasih.